Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah selain Allah. selain Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini Allah masih beri kesempatan kita untuk berkumpul di kantor sekretariat Takmir Masjid Gede Kauman. Dan sore ini sudah bersama saya Mbak Selvi Susanti. Panggilannya Mbak Selvi. Susanti sebenarnya, tapi boleh panggil Selvi. Selvi. Baik, Mbak Selvi datang ke sini, apakah ada paksaan sebelumnya? Oh, enggak ada. Enggak ada ya? Atas keinginan Mbak Selvi sendiri. Betul. Dan dengan sadar ya. Karena dalam Islam sendiri memaksa seseorang untuk mengimani Islam itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, itu haram. Jadi saya makanya tanya dulu apakah ada paksaan dari seseorang, apakah ada iming-iming dari seseorang? Oh, enggak ada. Enggak ada. Baik. Niat Mbak Selvi ke sini untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat dan meyakini Islam sebagai agama. Ya. Sudah yakin? Yakin. Sebelumnya Mbak Selvi beragama Katolik. Sudah yakin bahwa Tuhan kita satu? Ya. Yesus hanya utusan, bukan Tuhan. Ya, kalau dalam keimanan sebelumnya mungkin Mbak Selvi sudah paham. Islam sangat berbeda. Islam itu agama tauhid, mengesahkan Tuhan cuma satu, bukan 2, bukan 3. Dan Yesus atau Nabi Isa juga Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasul. Gitu ya. Sudah siap? Kita bisa mulai prosesnya. Nanti Mbak Selvi bisa baca surat dari sini dari situ sampai sini. Nanti untuk kalimat syahadatnya saya tuntun, Mbak Selvi ikuti setelah saya pelan-pelan. Sudah siap nih? Sudah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Selvi Susanti, tempat tanggal lahir Ciamis 29 Juli 1990, pekerjaan ibu rumah tangga, agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Kamis tanggal 27 Muharram 1444 Hijriah atau 25 Agustus 2022 Masehi, saya telah meninggalkan agama yang terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Baik, Mbak Selvi ikuti saya, dengarkan baik-baik dan diulangi ya dengan jelas. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah selain Allah. selain Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Kita lanjutkan sedikit Ya. dari sini. Selesai. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. 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 Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah. Amin. Tapi Masya Allah ini menjadi pintu gerbang pertama untuk Mbak Selvi ya, yang selanjutnya akan menjalankan perannya Mbak Selvi sebagai seorang muslimah yang mengimani Islam, meyakini, mentauhidkan Allah, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Dan selanjutnya juga Mbak Selvi sudah berkewajiban menjalankan perintah dan syariat Islam. Dalam Islam itu ada rukun Islam, yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Berarti setelah ini Mbak Selvi sudah wajib menjalankan sholat 5 waktu, yang wajib 5 kali sehari. Itu harus Mbak Selvi jalankan gitu ya. Nanti setelahnya ada puasa, ada zakat, ada haji dan lain sebagainya. Nanti pelan-pelan Mbak Selvi akan belajar ya gitu. Gimana perasaannya? Lega. Apa yang dirasakan? Kan ini kan tadi sempat bercerita Mbak Selvi ini bahwa putranya yang pertama ya kelas 1 SD itu diajak masuk kelas yang belajar Alkitab ya, itu nggak mau dan bersikeras pengennya ikut teman-temannya untuk belajar dalam kelas agama Islam. Iya. Masya Allah kelas 1 SD ya. Gimana? Itu juga itu pengalaman menurut saya sampai itu luar biasa, sampai ya. sekarang tuh percakapan anak saya ke bapaknya yang Katolik tuh, Pak, Bapak tahu lagunya tuh Islam sampai mati, Islam kayak gitu. Bapaknya cuma diem kan kayak gitu kan. Nabi Muhammad utusan Allah kan kayak gitu kan. Bapak, utusan Allah tuh Nabi Muhammad, dia bilang gitu kan. Bapak, ayo toh, Bapak tuh ke Jumatan, dia bilang gitu kan. Bapak tuh ke Jumatan, iya le gitu kan. Ya, suami saya bilang, tak ajarin gimana, wong aku aja belajar dari dia kok, bilang gitu kan. Iya loh, anaknya tuh bilang gitu kan. Sampai kemarin tuh suami saya juga cerita pas mau berangkat sekolah, Pak, Mama tuh daripada rambutnya dicat warna-warni kayak gitu toh Pak, kayak jagung, dia bilang. Di kerudung tuh ya nggak apa-apa ya Pak ya gitu kan. Cuman kan Mama selalu bilang iya nanti ya nak, apa kayak pelantikan suami saya kan, Aloysius Yudo, saya jilbaban kan masih gitu. Nah tas terakhir akhirnya karena saya tuh juga pengen jilbaban, itu tuh semua pada Bu Yudo gitu kan, iya saya jilbaban. Terus Mas Yudonya gimana gitu kan. Terus dari situ teman-teman di kantornya tuh pada ngasih sarung, ngasih peci. Mas nggak popo kayak gitu kan. Ya suami saya kan cuma
ketemu senyum aja gitu kan, kayak gitu. Makanya sampai ada yang ngasih tahu, Mas Yudo tuh dateng loh Mbak ke pengajian Cak Nun sama Mas Sigit kayak gitu kan. Masya Allah. Cerita nggak? Oh, enggak Bu, sama saya nggak cerita. Wis menunggu wae rapopo ben belajar gitu. Ini Ibu berarti tuh pasangan yang masing-masing mencari apa ya? kayak lagi nyari ya gitu. Sama-sama Iya. nyari gitu ya. Cuma nggak ada yang saling cerita gitu. Iya. Mungkin kalau suami lebih ngekip ya, atau mungkin Lebih. pengen belajar tahu sendiri gitu ya. Kayak gitu. Kalau Mbak Selvi kan tadi ceritanya seru banget gitu, menceritakan putranya Iya. Mas Bangun ya. Iya. Mas Bangun usianya mau 8 tahun. 8 tahun. Jadi Masya Allah, bahkan ngaji ikroknya bareng. Iya, sama budeknya yang baru masuk kemarin itu kan, bude tuh bodoh ya, belajar ikro tuh balik lagi. Ini loh bude ja, dia bilang gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi kayak pi diurus wae lah pi, kayak gitu kan. Iya Mbak, kemana ya Mbak aku? Itu loh pi, dikasih tahu yang kesini gitu. Cuman kan sana kakak ipar saya tuh di Magelang, di Magelang kan jadinya tuh. Ya kalau kesini dia setor, sini aku setor baca ikro sama Kakak aku. ipar tuh maaf yang mualaf 2 tahun yang lalu. Iya, makanya tadi saya telepon mungkin lagi kerja ya, jadi saya tuh, karena saya juga taunya dari beliau gitu loh di sini. Berarti ini sore ini Mbak Selvi datang ke sini pun suami tahu ya? Tahu. Suami tahu. Bahkan tadi sempat mau nganter. tapi Iya, karena cuman kan ada sidang suami saya kan di pengadilan negeri. Baik. Insya Allah kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan suami bisa segera juga Iya, mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya. amin. Insya Allah. Ini Mas Bangun tahu nggak? Belum tahu juga. Oh enggak, dia tidur siang, cuman kan tadi nak mama mau ngurusin ini loh nak, biar besok ikut ujiannya Islam. Mama mau ngurusin kemana? Ke sekolah, dia bilang gitu kan. Dia masih iya ya nanti ke itu loh, mama mau itu nanti kan biar besok ujiannya Mas Bangun. Ya aku tuh gak ngerti loh Ma, kalau misalnya nanti pelajarannya yang itu yang Katolik kan aku bacanya ikro, dia bilang iya. gitu. Aku bacanya Dia sudah ikro. ini ya, sudah Iya. tahu ya, nanti nek dia nggak ngurus ini juga. Makanya yang saya Bakal pertanyakan keluar tuh sekolah tadi tuh ujian gini, gitu ya. yang saya pertanyakan sama teman saya, ketika saya mualaf itu anak saya diajak juga nggak buat mualaf? Aku bilang gitu, enggak say, nanti anaknya ngikutin orang tua. Aku bilang gitu. Oh berarti nanti saya nggak usah bawa anak saya ke sini. Aku bilang gitu kan. Tadi tuh pikiran saya sebelum banyak bertanya kemarin itu, oh berarti saya nanti ke sini itu bawa anak saya juga gitu. Ya mau besok kalau misalkan anaknya mau diajak juga nggak apa-apa. Tadi pagi udah bilang nanti pulang sekolah ikut mama ya nak, mama mau ngurusin gitu kan. Oh iya ke masjid, dia bilang gitu kan. Iya ke masjid. Terus tadi nanya, lo mama nggak jadi ke masjid? Dia juga nanya, mama kita nggak jadi agama Islam po, dia bilang gitu. jadi aku bilang gitu kan. Iya, nanya gitu. iya kita nggak jadi po agama Islam po, dia bilang gitu. Jadi aku bilang, tapi kan ngurus dulu ya, gitu. Jadi ya karena kami tuh masih awam, jadi percakapan itu tuh kayak percakapan apa gitu kan. Jadi itu pun tadi tuh ya karena orang tua yang lain udah pada tahu kami itu dengan aku jilbaban tuh, bangun tapi ya bangun, aku sholat yo kilo bersolat zuhur, dia bilang. Habis kayak gitu, habis sholat zuhur kok lah bapakku tak konsolat, dia bilang gitu. Jadi dia ngomong sama teman-temannya tuh, itu nggak apa-apa bapaknya, kayaknya bapaknya akhirnya udah bingung juga yang ngejawab anaknya, aku bilang kayak gitu kan. Lah Saya itu penasaran nih, pengen ketemu iya sama nanti Mas Bangun. iya nanti lah ketemu dia pasti ngomong kayak gitu pasti. Mungkin bisa ditanda tangan dulu di sini, dikenakan materai dan nama terang. Agak ke atas ini, Mbak. Oh iya. Di sini, kalau nggak salah. Namanya berarti di sini ya? Iya. Oh iya maaf itu salah. Nanti mungkin kalau pas sama Mas Bangun mungkin ayahnya bisa ikut kan? Iya. Sama
saksikan? Anak saya 2 Mbak. Kalau yang satu masih Mas bangun masjid, ya udah aku ke gereja aja nggak apa-apa deh, dia masih seperti itu. Dia belum ya masih ini, cuman kakaknya kadang ya itu, ini loh aku tuh belajar kayak gini, ke adiknya kayak gitu kan. Terus akhirnya ikut TPA, cuman adiknya masih, karena masih 5 tahun ya, jadinya masih apa ya, jadi nalarnya belum nyampe. Jadi cuman oh iya masih. Kalau tapi Mas bangunnya ngajak gitu. iya, bangun itu Jumatan, nggak pernah saya suruh dia Jumatan. Sholat Id juga dia bangun paling cepat. Dia ikutan. Makanya tetangga-tetangga itu sebenarnya saya jadi bahan omongan tetangga. Mbak, putranya jenengan loh, malah takbiran, malah ini. Ya pada kayak gitu ya, jadi iya gitu kan. Ya Mbak, ikut pengajian aja, ikut. Akhirnya kan saya juga ikut. Ya semua pada tahu kalau bangun aktif di masjid. Masya Allah, luar biasa. Nih apa, hidayah kan dari mana saja ya Mbak? Mungkin salah satunya ini melalui putra Mbak Selvi, Mas Bangun. Masya Allah, beberapa kali cerita-cerita perjalanan hijrah teman-teman mu'alaf tuh luar biasa ya. Ini salah satunya saya baru tahu apa cerita yang Masya Allah luar biasa. Anak kecil usia belum genap 8 tahun ya, tapi sudah bisa apa ya, menyampaikan dengan caranya gitu. Saya pikir tuh saya nggak bakalan ngurus dulu Mbak, mungkin dia apakah ke bawah temennya, aku mikirnya kan kayak gitu. Tapi berjalannya waktu, saya malah sering dibuatnya nangis kayak Mama capek. Mama kalau capek tuh mintanya sama Allah. Jadi kayak gitu-gitu. Ini kenapa jadi kayak gini? Kadang pertanyaanku tuh, kenapa jadi kayak gini ya? Kalau ngikut kan nggak mungkin ya dia sampai bisa menyampaikan sedalam itu. Apa? Suamiku awalnya bilang, enggak, itu cuman ke bawah teman-temannya. Besok lagi temannya cariin yang ini lagi gitu kan. Tapi nggak bisa Mbak, jadi anaknya tetap apa ya, malah maaf kadang jadi nggak sopan anak saya itu. Kamu agamanya apa ya? Islam. Oh ya udah, dia bilang kayak gitu kan. Sampai Pak Oyo yang Pak depan rumah, Pak agamanya apa? Islam. Muslim tuh Islam toh, dia bilang gitu. Kok nggak Jumatan sampai kayak gitu. Makanya tuh kadang, nak besok di SD sekolah semua temannya jangan ditanyain agama, tak gituin kan. Aku bilang kan kayak gitu. Ternyata tetap aja ada orang tua masukin. Tadi tuh bangun tuh nanya, agamamu apa ya? Dia bilang gitu kan, Islam. Oh ya wes Islam. Ikro, udah Al-Quran. Aku masih ikro dia bilang masih kayak gitu-gitu gitu kan. Ya lo mah nanyanya sampai kayak gitu. Iya, aku bilang malah jadi sensus penduduk, maaf ya, tak gituin aku, maaf tak gituin. Ya karena semua yang datang ke rumah selalu tanya gitu. Temen kantornya suamiku juga. Salim. Kalau nggak dijilbab dia tanya, Ibu agamanya apa? Dia bilang gitu kan. Aku kadang suka, nggak apa-apa Bu, maaf, aku yang suka narik tangannya, maaf kayak gitu kan. Suka ketawa-tawa. Jadi nak, kalau ketemu orang jangan nanyanya kayak gitu ya, tak gituin kan. Oh enggak, aku tuh nanya loh mah, dia bilang gitu kan, nanya. Iya, nggak salah sih dia nanya. Makanya pas Pak itu tuh yang depan rumah, Pak agamanya apa? Muslim tuh Islam tuh, kok nggak Jumatan? Kok ya bapakku lo Katolik gitu. Nekmu Islam ya Jumatan, terus lah bangun apa ya Islam lah, iki Arab Jumatan gitu. Jadinya kadang itu jadi udah jadi bahan omongan itu. Akhirnya awal pertama omongan itu kan saya jadi jarang keluar rumah juga. Aduh, ini pasti tetangga nanya, Mbak anaknya jenengan, pasti kan kayak gitu kan, Mbak anaknya jenengan kayak gitu. Iya. Jadi kayak gitu-gitu akhirnya kan itu juga sih saya jadi agak terus lama-lama saya ngedengerin anak saya ini, terus coba mama minta Mbak Dina ke rumah tak gituin ya itu. Terus belajar sampai
saat saya sholat, belajar sholat kok nangis terus, rasanya tuh bawaannya tuh nangis terus. Ya anak saya juga nanya, mama dimarahin po sholat sama bapak, sama dimarahin jadi nangis? Enggak kok mama bawaannya nangis ya, tak gituin, sholat kok bawaannya nangis terus, ya nangis aja gitu loh. Itu pertama Iya. mulai untuk sholat itu. Belajar aja sih, cuman belajar terus aku cerita ke teman-teman yang mulai pada ngasih kado mukena, ngasih sejadah kayak gitu-gitu kan. Jadi punya jadinya. Terima kasih Mbak Selvi sudah mau berbagi cerita. Masya Allah, saya ikut terharu. Saya izin boleh videonya kami share di laman. Oh boleh. Siapa tahu mungkin di luar sana ada teman-teman juga yang posisinya sama, teman-teman yang sedang berusaha juga struggling gitu ya dengan kisah yang lain. Mungkin setelah melihat kisahnya Mbak Selvi dan keluarga jadi bisa lebih mantap lagi untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat gitu. Mudah-mudahan ini menjadi syiar dakwah juga, banyak orang yang akhirnya berani untuk melangkah untuk memilih Islam sebagai agama gitu. Cuman yang masih saya bingung tuh, terus suami saya gimana, kadang kan kayak gitu kan, kadang Pak, terus kalau mama Islam bapak ini, dia bilang, jawabannya suami saya, kita nggak tahu hidayahnya datang ke aku kapan, dia bilang gitu kan. Artinya kan kayak tadi sudah ikut kajian, datang ke kajian, doakan terus. Kekuatan doa tuh luar biasa. Diajak, nggak cuma Mbak Selvi, mungkin Mas Bangun juga nanti diajak untuk mendoakan ayahnya gitu kan. Kita nggak pernah tahu Mbak hidayah itu. Apalagi sudah ada tanda-tanda beliau mulai tertarik, mulai mungkin datang ke kajian, sudah tidak lagi terjadi gesekan antara Mbak Selvi dengan beliau kan. Jadi Masya Allah, luar biasa, kita sama-sama doakan. Mungkin bisa secepatnya juga. Malah tadi mau ngantar juga kan? Iya. Mau ngantar untuk menyaksikan prosesi syahadat, Masya Allah. Gitu. Jadi Insya Allah nggak ada, tidak menutup kemungkinan hidayah Allah tuh pasti ke orang yang tepat. Doakan. Karena sebelumnya emang nggak semudah ini sih. Sebelumnya saya melalui 2 tahun kemarin yang saya ingin sekali, Pak kayaknya iya ngurus, dia masih diem, dia nggak ini ya, prosesnya lama juga. Tapi kan dengan kesabaran, dengan terus mendoakan, Insya Allah Allah yang membolak-balikan hati, bukan kita tapi Allah. Insya Allah doakan yang terbaik untuk beliau gitu. Oh ya, ada sedikit tulisan dari kami Center Yogyakarta, ada mukena, ada Al-Quran, ada Iqra, juga ada buku panduan hijrah. Ini buku yang disusun dari tim kami. Buku ini memang disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman mualaf dan teman-teman yang berhijrah. Jadi isinya mudah dipahami. Nanti Mbak Selvi bisa baca-baca, ada bacaan sholatnya juga di sini, ada latinnya, jadi lebih mudah lagi untuk dihafal gitu ya. Ini mungkin bisa bermanfaat, nanti bisa dibawa. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Alhamdulillah prosesi pensyahadatan sore hari ini berjalan lancar. Semoga Allah memudahkan, Allah lancarkan semua prosesnya Mbak Selvi nanti untuk mengurus surat-surat, dan juga semoga Mbak Selvi bisa istiqomah dalam menjalankan iman Islamnya, dan Allah beri kemudahan dalam proses belajarnya. Amin. Ya. Terima kasih kepada teman-teman sahabat Mualaf Center dimanapun berada yang sudah mendukung dakwah kami. Semoga Allah membalas dengan sebesar-besar kebaikan di dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya sudah berpindah agama ke Islam. Alhamdulillah, lega sekali, sangat lega, ada rasa bahagia. Alhamdulillah, buat teman-teman yang di luar sana, tidak mudah, sangat tidak mudah memang.
tapi menjadi apa adanya, dengan sesuai dengan hati, kenyamanan. Ketika kita nyaman memilih memeluk suatu agama yang saya yakinin Islam, ada rasa sekarang saya lega daripada kemarin yang saya hanya berani di belakang. Harapan saya bahwa tidak perlu takut, tapi emang perjalanan ini tidak mudah. Insya Allah ketika kita berdoa diberikan kemudahan, semua serasa mudah. Yang saya rasain sekarang lega, tapi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena yakin nanti Allah akan memberikan kemudahan, akan memberikan circle yang lebih baik lagi, yang menuntun kita menjadi muslim yang lebih baik.